Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter berhasil menundukkan perlawanan Alot Cagliari dalam duel pekan ke-30 Serie A Minggu malam. Bermain di Stadio Giuseppe Meazza, Inter menang tipis dengan skor 1-0. Inter dominan tapi terlalu banyak membuang peluang sampai akhirnya Matteo Darmian memecah kebuntuan di menit ke-77. Hakimi dan Lukaku membuat kombinasi di sisi kanan, bola kemudian dikirim ke kotak penalti dan disambut Darmian dan membawa Inter unggul. Hasil ini mengukuhkan posisi Inter di puncak klasemen sementara dengan 74 poin dan tetap menjaga selisih 11 poin dari rival terdekatnya AC Milan dan kian dekat dengan trofi juara. Matteo Darmian layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Inter Milan versus Cagliari. Awalnya Darmian mengisi sektor sayap kanan dalam formasi 3-5-2 ala Antonio Conte. Kemudian berpindah ke kiri saat Hakimi masuk. Dia bermain cukup baik, stabil dalam naik menyerang dan bertahan. Meski bermain sebagai pemain bertahan, Darmian terbukti bisa jadi solusi gol ketika rekan-rekannya di lini serang sedang tumpul. Golnya begitu krusial untuk kemenangan Inter. Darmian membuat total 2 tembakan, 49 sentuhan, 80% umpan sukses, dan 5 tackle untuk mendapatkan rating 7,9 versi WhoScored. Kepercayaan sang pelatih Antonio Conte dibayar tuntas oleh Matteo Darmian, di mana ia selalu memberikan penampilan terbaiknya saat dipercaya tampil. Terakhir Darmian sukses mengantarkan Nerazzurri meraih kemenangan yang ke-11 secara beruntun. Ketika awal musim, Darmian sebenarnya kurang diminati oleh manajemen Inter, namun Antonio Conte adalah satu-satunya orang yang bersikeras untuk mendatangkan Darmian pada bursa transfer musim panas 2020. Melalui unggahan di Twitter, jurnalis Italia Biasin memberikan pujiannya kepada Darmian. Pertandingan ditentukan oleh pemain yang tidak diinginkan oleh siapapun, kecuali pelatihnya Antonio Conte. Bravo Inter, bravo Darmian, tulis Biasin di akun Twitternya. Darmian adalah sosok bek yang komplit saat melawan Sassuolo, sebuah penampilan gemilang sebagai bek tengah di sisi kiri. Ketika menghadapi Cagliari, ia memulai laga di sisi kanan, lalu pindah ke sisi kiri saat permainan berjalan. Matteo Darmian menorehkan gol ketiganya di musim ini setelah sebelumnya menjebol gawang Borussia dan Genoa. Sebuah gol krusial seperti yang diutarakannya melalui M-Dazen. Kami bermain menghadapi sebuah tim yang bagus dan bertahan secara baik sejak peluit awal. Ketika Anda menghadapi tim yang bermain begitu rapat, sulit untuk mendapatkan ruang tetapi kami mampu membongkarnya. Di dalam tim ini, semua pemain merasa seperti anggota penting yang dihargai. Tetapi masih ada beberapa pertandingan yang harus dimainkan, kami perlu semua orang. Pelukan tim bersama Conte. Pelatih selalu bersemangat dan memiliki hati yang besar. Ia menularkan kami dengan gairah serta keinginannya untuk menang. Pelatih Inter Antonio Conte menyebut tiap kemenangan kini serasa setara dengan 6 poin, mengingat tekanan dan apa yang dipertaruhkan. Meski demikian, ia tak mau menghitung-hitung berapa lagi poin yang dibutuhkan untuk merebut Scudetto. Pertandingan tersisa makin sedikit sekarang dan setiap kemenangan itu setara dengan 6 poin. Milan mengalahkan Parma kemarin dan penting untuk memenangi laga ini agar membuat selisih dengan mereka tak berubah, kata Antonio Conte kepada DAZN dikutip Football Italia. Saya sungguh menyukai kemenangan dan itulah yang ingin saya salurkan ke pemain. Saya tak mau diam dan menghitung berapa pertandingan lagi yang dibutuhkan untuk juara. Tugas belum usai, imbuhnya.
Bek tengah Inter Alessandro Bastoni telah menunjukkan bahwa ia menawarkan lebih dari sekedar soliditas pertahanan musim ini, namun mampu memainkan peran kunci dalam banyak serangan nerazzurri. Seperti diberitakan di Tuttosport, data dari Opta menunjukkan bahwa Bastoni telah memulai pergerakan untuk 7 gol yang telah dicetak Inter musim ini, meski bermain di pertahanan dan tidak ada pemain lain di 5 liga top Eropa yang dapat melakukan lebih banyak. Memang ada gelandang Jerman Toni Kroos dan Leon Goretzka yang mencatatkan jumlah yang sama dengan pemain berusia 21 tahun itu. Bastoni yang kembali ke tim Antonio Conte untuk kemenangan 1-0 hari ini atas Cagliari setelah menjalani skorsing, memberikan assist untuk Romelu Lukaku akhir pekan lalu melawan Bologna. Dan jangan lupa umpan lintas yang luar biasa membantu Nicolo Barella mencetak gol melawan Juventus di Januari. Mampu memenangkan gelar Scudetto musim ini akan memberi dampak besar, tidak hanya di lapangan dalam upaya menggait pemain impian, namun juga di luar lapangan dalam hal ini mencari investor dan juga sponsor baru untuk bergabung. Laporan dari Tuttosport meyakini gelar Scudetto ini akan bisa membuat Suning tersenyum dalam upaya mereka mencari investor untuk mengakuisisi saham minoritas ataupun keseluruhan Inter. Stefan Zhang yang akan segera kembali ke Milano akan bersiap menikmati perayaan Scudetto yang sekaligus menjadikan Suning sebagai pemilik asing pertama yang memenangkan gelar ini sebelum kemudian melanjutkan pembicaraan dengan calon investor. Tak hanya dalam mencari investor, mampu memenangkan gelar Scudetto juga akan membuat Inter lebih menarik bagi para calon sponsor. Hal ini diyakini betul oleh La Gazzetta dello Sport yang mengaitkan dengan upaya I Nerazzurri mencari sponsor baru. Inter saat ini masih tengah mencari pengganti Pirelli yang akan berpisah dengan klub di akhir musim nanti. Andai menjadi juara di akhir musim nanti, Inter mengantongi pundi-pundi yang tergolong tidak terlalu besar. Inter mengantongi hadiah sekitar 20,4 juta euro dengan memenangi Scudetto, berbanding 17,2 juta euro yang nantinya diterima tim yang finish sebagai runner-up berkaca kepada hadiah yang dikantongi Juventus dan Inter musim lalu. Memenangi Scudetto juga akan membuat Inter mendapatkan kenaikan dari UEFA Market Pool sebesar 2,5 juta euro menjadi 10 juta euro berbanding 7,5 juta euro sebagai runner-up. Inter juga akan mengantongi 4,4 juta euro dari partisipasi mereka di Supercoppa musim depan dengan rincian 1 juta euro untuk masing-masing finalis ditambah 3,4 juta euro dari Arab Saudi. Fullback Inter Danilo De Ambrosio akan memperpanjang kontraknya dengan klub pada akhir musim. Mantan bek Torino itu hanya memiliki sisa kontrak 2 bulan yang ia tanda tangani pada April 2017 dan hingga kini belum ada kesepakatan baru yang diberikan kepadanya. Namun seperti dilansir Calciomercato.com, Inter memutuskan untuk mempertahankannya musim depan dan menghargai kehadirannya di dalam skuad dan ruang ganti dengan De Ambrosio dianggap sebagai sosok yang positif. Namun Inter kemungkinan akan menunda penyelesaian kontrak untuk De Ambrosio hingga akhir musim agar dapat menilai sepenuhnya keuangan mereka. Satu penampilan tadi malam membuat Handanovic sejauh ini sudah tampil sebanyak 381 laga bersama Inter di semua kompetisi, menyamai Ivano Bordon sebagai kiper dengan caps terbanyak nerazzurri di tempat kedua. Dengan 9 pertandingan tersisa musim ini, Handanovic diperkirakan akan menyalip Bordon dan mendekati pemegang rekor klub Walter Zenga yang mewakili nerazzurri sebanyak 473 kali antara tahun 1978 hingga 1994. Matthias Vecino kembali dipercaya untuk tampil pada laga kemarin sebagai pemain pengganti. Hanya bermain di 10 menit terakhir, namun Vecino telah membuat penampilan ke-100-nya bersama nerazzurri. Sempat diganggu cedera di pertengahan tahun lalu, kini pesepak bola Uruguay itu kembali menemukan senyumannya lagi. Di profil Instagramnya, sang gelandang ingin merayakan pencapaian penting dengan gambar dan postingan yang sangat menyentuh hati. Satu langkah lagi menuju tujuan kami,
bahagia atas 100 penampilan bersama Nerazzurri. Sumber kebanggaan dan tempat istimewa yang luar biasa. Forza Inter.